Hai Readers, kembali lagi di Book Review SMA Kristen Gloria 1. Hari ini bersama saya Pak Yosua, bersama juga dengan Bu Anita, akan membahas tentang ragam perspektif dampak COVID-19. Ya, saya akan mengulas mengenai salah satu artikel dalam buku ini yang berjudul Pandemi COVID-19, Dampak Terhadap Kesehatan Individu Masyarakat, Perlunya Kesiapan Menghadapi Outbreak yang Akan Datang, yang ditulis oleh Sofia Mubarika, anggota Komisi Ilmu Kedokteran Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang merupakan guru besar histologi dan biologi molekuler FK UGM. Di dalam babnya ini dia akan mengulas terutama mengenai bagaimana sih kita menghadapi outbreak selanjutnya begitu. Apa yang akan kita harus persiapkan. Untuk pertama-tama adalah mengenai COVID-19 sendiri ya. COVID-19 sendiri ini pertama kali dilaporkan di Tiongkok pada Desember 2019. Kemudian dengan gejala infeksi saluran nafas, kemudian yang mengakibatkan kematian. Dan ini menyebar sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Tidak hanya di Tiongkok, menyebar sampai ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, infeksi ini mulai ada dilaporkan di 2 Maret 2020. Akhirnya karena penyebarannya sangat cepat, kemudian menimbulkan banyak kematian, akhirnya WHO menetapkan COVID-19 adalah pandemi global. Infeksi ini menimbulkan banyak gejala ya, terutama saluran pernafasan. Dampaknya sendiri bisa tanpa gejala kalau yang terserang COVID, gejala ringan, gejala berat, bahkan sampai ke kematian. Lalu dampaknya sendiri untuk kesehatan masyarakat apa? Ternyata ketika COVID ini terjadi, kita tahu bahwa banyak pasien yang memenuhi rumah sakit, sehingga akhirnya banyak program-program yang terutama mengenai kesehatan ini terbengkalai ya, terutama imunisasi, kemudian program gizi dan sebagainya. Dan akhirnya dampaknya adalah banyak penyakit-penyakit lain di lain COVID itu, selain COVID itu tidak tertangani, misalkan demam berdarah, kemudian TB, malaria dan sebagainya. Penyakit COVID-19 merupakan penyakit zoonotik, di mana penyakit ini merupakan penyakit yang ditransmisikan oleh hewan, yang akhirnya menginfeksi manusia dan penyebarannya melibatkan populasi yang besar. Kalau kita melihat bahwa karena ini adalah akibat dari hewan, tentu saja ini tidak terlepas dari lingkungan ya. Bagaimana lingkungan ini telah rusak sehingga akibatnya adalah hewan-hewan ini bisa menginfeksi manusia, dan ini adalah tugas kita untuk bagaimana kita menjaga lingkungan kita, biodiversitas yang ada, supaya kita juga akhirnya bisa menjaga kelestarian alam, balancing alam, sehingga akhirnya di kemudian hari kemungkinan untuk terjadinya infeksi ini semakin menurun. Penulis menyatakan untuk menghadapi outbreak ini perlu sistem peringatan dan juga penanganan yang efektif dan cepat secara internasional. Bagaimana akses terhadap data terbuka untuk mengontrol outbreak secara internasional. Yang digunakan bisa menggunakan pendekatan One Health, yaitu coordination, communication, dan collaboration. Dengan pendekatan yang multidisipliner yang memperhatikan kesehatan baik manusia, hewan, dan tumbuhan, serta ekosistem di mana aspek ini saling terkait, sehingga diharapkan nantinya ketika outbreak terjadi secara internasional, semua negara sudah siap untuk menghadapinya. Nah, sekarang saya akan mengulas tentang strategi budaya adaptasi pada wabah pandemi, suatu keniscayaan yang terlupakan, dari Yunita Tewinarto, Komisi Ilmu Kebudayaan, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Membahasnya lebih ke arah sosial dan budaya. Pada saat COVID-19 kemarin, yang paling terdampak itu adalah juga salah satunya di bidang sosial, yang dimana biasanya masyarakat kita ini sukanya kumpul-kumpul, Bu Anita ya. Senengannya kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong sampai malam gitu ya, sampai jam ya sampai tengah malam lah. Nah, sedangkan adanya pembatasan jam malam gitu. Jadi mal-mal, kafe-kafe itu diharuskan tutup pukul 9 sampai pukul 10 gitu. Sehingga kebiasaan sosial yang sudah ada itu akhirnya berubah. Dan itu terdampak sampai pasca Covid itu sendiri. Sekarang endemi ini itu pun terdampak. Sekarang mal-mal pun sudah tutup jam 10 juga, padahal Covid-nya sudah endemi. Nah, terus ada juga
dengan pemakaian masker gitu ya. Jadi yang dulunya sebelum COVID-19 tuh nggak ada orang yang pakai masker, bahkan jarang sekali. Orang bermotor pun jarang pakai masker, tuh jarang Bu Anita. Tapi sekarang sesudah endemi COVID-19 pun orang-orang masih banyak yang memakai masker dengan banyak alasan. Mungkin untuk mencegah virus masuk, lalu mungkin mencegah polusi. Lalu juga ada yang untuk mencegah kelihatan tidak pakai make up, itu ada juga Bu Anita. Ya, jadi ada rekan saya juga yang berpendapat juga menghemat budget untuk make up gitu. Jadi banyak sekali dampak-dampak sosial yang berubah sejak adanya COVID-19 ini. Lalu juga ada yang namanya menjaga jarak atau social distancing gitu ya. Waktu kemarin COVID-19 sangat dianjurkan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya minimal 1 meter kalau nggak salah ya. Itu menyebabkan juga banyak orang itu yang semakin individual. Menurut penulis juga dikatakan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kita yang mungkin awalnya banyak sering dekat, banyak sering ngumpul gitu ya. Tapi sejak adanya COVID-19 ini kebanyakan masyarakat kita menjadi masyarakat yang individual. Lalu juga menurut penulis ada faktor-faktor dan dampak-dampak dari COVID-19 ini yang seperti berlawanan dengan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Seperti contohnya yang pertama, saat kita COVID-19 kemarin Bu Anita, kan banyak sekali korban-korban yang dipaksa dimakamkan secara langsung. Jadi kalau banyak masyarakat kita yang punya kebudayaan harus dipermandikan dulu, mungkin ada didoakan terlebih dahulu. Tapi saat kemarin COVID-19 ini langsung dari rumah sakit langsung ke penguburan gitu. Dan itu sangat bertentangan dan sangat kontroversial. Lalu yang kedua, untuk menjaga pengurangan penyebaran ya Bu Anita, pemerintah sempat menganjurkan untuk tidak mudik. Nah, sedangkan kebudayaan di Indonesia terlepas dari masyarakat muslim maupun non muslim saat acara atau kegiatan Idul Fitri itu banyak yang digunakan untuk kegiatan mudik atau pulang kampung. Nah, ini sangat bertentangan sekali dengan kebudayaan yang sudah dimiliki dan sudah mendarah daging mungkin di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang terjadi terkait dengan COVID-19 kepada masyarakat di Indonesia ini Bu Anita. Nah, mungkin masih banyak ya perspektif-perspektif lain dari penulis-penulis yang lain Bu Anita. Nah, untuk buat kalian yang mau membaca dan mau lebih tahu, memperdalam ilmu, pengetahuan, wawasan, mungkin bisa meminjam buku ini, buku dengan judul Ragam Perspektif Dampak COVID-19 di Perpustakaan SMA Kristen Gloria 1. Sampai di sini kegiatan book review SMA Kristen Gloria kali ini bersama saya Pak Yosua dan bersama Bu Anita. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.